pengen tanya ini sih yang di Edward kan ini kan memang usianya kan masih masih kecil ya, masih 4 tahunan. Nah ini saya tuh kesulitannya kalau di sekarang sih soal dia BAB kan, itu tuh kalau dia pakai Pampers dia baru mau pup. Kita kadang berhasil bawa, terus kadang tuh nggak berhasil dia tuh ya tahan, kadang ditahan pupnya itu sama dia gitu. Dia maunya di Pampers gitu. Cuman saya ada tanya temen juga sih, maksudnya bukan ada autism gitu juga, yang normal tuh sampai sekarang mamanya juga kesulitan, jadi kayak dia harus sedia Pampers buat ya buat dia pup, dia tuh maunya di sana gitu loh. Kalau pipis sih udah berhasil, cuman kalau buat pup tuh Edward pasti akan cari tempat gitu, kayak kayak cari tempat sembunyi gitu. Nggak mau diganggu lah bu gitu, yang kayak malu gitu, shame gitu, terus dia maunya ya pakai Pampers gitu. Pernah lah kita berapa kali bawa tuh ya, ya hari itu bisa nggak jadi pup gitu, saking kekehnya gitu ya. Oke, kemarin ada pertanyaan tentang ini juga. Bagaimana sih caranya? Dan saya juga ngadepin di sini ada anak yang memilih untuk di celana daripada di kloset. Eh, Kalau saya sih sesimpel ini ya. Apa yang terjadi pada Anda di saat usia 4 tahun itu tidak akan hilang dengan sendirinya, kecuali dilawan, dibiasakan. Nah, itu susah banget. Iya, memang, saya setuju. Prosesnya susah banget. Saya ingat dulu Farhan juga ngajarin makan aja, ya Allah, kayak mau ngajarin ngosek genteng gitu pemaksaannya, minta ampun. Tapi ya udah kita jalanin karena kita berpikir panjang. Nah, sama juga dengan Bu Inge dengan putranya yang masih 4 tahun. Sekarang sih begini. Nah, di sini saya cobakan sistemnya adalah saya mengajarkan rutinitas. Jadi ada anak yang kalau datang itu langsung kita ke kamar mandi, dia cuci tangan, cuci muka, tapi langsung saya minta untuk didudukkan di kloset. Dia nggak mau teriak-teriak, maunya berdiri. Tapi saya jadikan kebiasaan duduk dulu dia berdiri, duduk lagi, sampai mukanya nggak berubah, mukanya tetap aja santai. Tapi ternyata dia pup di kamar mandi itu. Kenapa saya lakukan itu? Karena sebelum itu selama 2 minggu itu berkali-kali dia datang terus dia pup di celana atau dia jongkok. Saya nggak mau. Kamu harus tahu bahwa ini harus dilakukan di sini dan untuk itu saya mesti mendudukkan dia. Alhamdulillah udah seminggu ini berhasil. Jadi ibunya juga, ih nggak ada oleh-oleh ya dari sekolah ya? Nggak ada, saya bilang. Jadi akhirnya dia sendiri yang ke kamar mandi, masih kita temenin, tapi dia melakukannya di kloset. Nah, untuk Ibu Inge, karena dia maunya pakai Pampers, pilihan ada dua. Ibu ikutin dia dengan kebiasaannya, tapi saya nggak tahu berhentinya kapan. Atau ibu sekarang ini mencanangkan, ayo kita bertengkar. Kamu mau nggak diganggu, mau di pojok, tapi kamu duduk di pispot ini. Boleh, tapi harus duduk. Nggak mau, duduk. Hari itu dia nggak pup fine. Besoknya dia nggak pup fine. Kalau perlu pakai Microlax dari bawah jebret supaya dia pup gitu loh. Jadi saya sih pikiran saya gitu. Kembali lagi sekali lagi itu adalah pilihan keluarga. Tapi kalau nggak dilawan, keadaan itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Itu direnungkan dulu deh. Ah nggak mau ah, saya nggak mau maksa anak saya. Boleh, fine, kan anakmu gitu. Tapi kenyataan membuktikan, pengalaman saya membuktikan, kecuali dibiasakan, diajari, hal-hal yang pada saat balita itu dirasa nggak pas, nggak akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Iya. Kemarin saya juga nemu, bukan nemu, datang ke saya anak umur 10 tahun, yatim, ayahnya udah meninggal kanker otak, ibunya nggak tahu mesti ngapain. Terus ya udah, coba yuk sini yuk. Saya kaget, makannya itu
harus kentang goreng sama nugget dan minumnya susu setiap hari. Terus saya bilang sama ibunya, Bu, ibu nggak takut, Bu, setiap hari ngasih gorengan. Iya, saya takut juga sih, tapi kalau dia dikasih nasi, dia mau muntah. Oke, anak saya juga nggak makan nasi, Bu. Tapi anak saya tinggi besar. Kenapa? Karena saya perbolehkan dia makan kentang. Tapi kentangnya nggak saya goreng, Bu. Saya rebus. Ibu berkenan, saya coba. Iya deh, Bu, coba. Jadi saya atur pada saat anak ini datang, kan ada yang masak nih di sini untuk guru-guru. Menunya harus yang bisa. Jadi saya bikin sup misalnya, ada kentangnya kan. Atau semur ada kentangnya. Awalnya ya agak dipaksa. Saya videoin, saya kirim ke ibunya. Bu, mau nih sup agak dipaksa tapi dia makan wortel, makan buncis, makan kentangnya. Terus ibunya coba masak. Mau. Hanya dengan satu kali saya nyoba. Agak maksa. Habis itu ibunya cerita, ternyata dimasakin bening dia mau, dibikinin dadar dia mau. Saya bilang, Bu, dadarnya dimasukin daging cincang tuh atau enggak apa cacahan bayam. Enggak sampai 2 minggu, tetap kentang rebus, dia tetap nggak mau nasi. Tapi variasi makanannya udah sangat berubah gitu. Hanya dengan agak dipaksa. Nah, I don't know about your son. Mau gimana gitu. Direnungkan dulu deh ya. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.